Jangan anggap sepele kondisi ketika Anda kerap merasakan sesak napas saat menjalani aktivitas sehari-hari. Sesak napas merupakan tanda penyakit paru-paru yang paling kerap dialami oleh masyarakat luas. Pada umumnya, sesak napas ini merujuk pada penyakit fibrosis paru, asma, hipertensi, dan masih banyak lagi. Selain itu, sesak napas ini juga dapat mengancam keselamatan Anda karena menjadi tanda penyakit emboli paru. Apa itu emboli paru? Seberapa bahaya dan bagaimana penanganannya? Simak penjelasan Dr. Sriduni Atas Asri, dokter spesialis paru berikut ini. Apa itu emboli paru? Emboli paru adalah suatu keadaan atau kondisi yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan di pembuluh darah dari jantung ke paru. Biasanya penyumbatan ini disebabkan karena gumpalan darah yang asalnya dari kaki atau dari bagian organ tubuh lainnya. Dan emboli paru ini merupakan suatu kondisi yang serius dan berbahaya sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Apa saja penyebab emboli paru? Penyebab emboli paru itu banyak, tapi sebagian besar disebabkan karena gumpalan darah akibat sumbatan di vena dalam, terutama dari bagian kaki atau panggul. Tapi selain sumbatan akibat gumpalan darah, bisa juga disebabkan karena materi yang lain, misalnya karena peradangan pada pembuluh darah, atau bisa juga karena infeksi berat sehingga disebabkan oleh bakteri, kumpulan bakteri, kemudian bisa juga karena gelembung udara, bisa juga karena cairan ketuban, atau karena cedera sehingga menyebabkan gumpalan darah dari cedera tersebut terlepas dan masuk ke pembuluh darah yang mengalir dari jantung ke paru. Apa saja yang merupakan faktor risiko emboli paru? Faktor risiko terjadinya emboli paru cukup banyak. Satu tadi, terjadinya sumbatan pembuluh darah seperti stroke, serangan jantung, kemudian tirah baring yang lama. Tirah baring yang lama bisa disebabkan oleh banyak hal. Perjalanan yang panjang sehingga dalam kondisi duduk atau kaki terlipat dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian infeksi berat, kemudian dalam kondisi normal itu contohnya hamil, minum pil KB, terapi sulih hormon. Nah, itu sebagian dari penyebab emboli paru. Bagaimana gejala emboli paru? Gejala emboli paru terutama adalah nyeri dada. Kemudian nyeri dada ini disertai dengan sesak nafas. Mungkin sebelum terjadi ini bisa kita lihat mungkin terjadi pembengkakan pada kaki yang berwarna kebiruan dan kalau kita pegang teraba dingin. Kemudian gejalanya berupa lemas, pingsan, pusing, sakit kepala, dan detak jantung yang sangat cepat. Apa saja komplikasi yang bisa terjadi akibat emboli paru? Komplikasi pada emboli paru seperti darah tinggi atau hipertensi pada pembuluh darah jantung ke paru, atau istilahnya kita sebut sebagai pulmonary hypertension. Kemudian bisa terjadi penumpukan cairan di paru, gangguan irama jantung atau kita kenal dengan aritmia. Kemudian lebih berat lagi bisa terjadi henti jantung dan henti nafas hingga kematian. Bagaimana diagnosis emboli paru ditegakkan? Bagaimana cara menegakkan diagnosis emboli paru? Bisa pertama tentu saja dari gejala klinis atau keluhan yang dialami oleh pasien. Kemudian pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter. Kemudian pemeriksaan tambahan seperti USG, CT scan atau HRCT, ataupun MRI, kemudian angiografi atau pemeriksaan pembuluh darah dengan menggunakan imaging. Bagaimana pengobatan emboli paru? Pengobatan pada emboli paru ditujukan agar gumpalan yang terjadi itu tidak semakin bertambah dan tidak semakin membesar. Ini dapat dibantu dengan memberikan obat-obatan berupa antikoagulan, yaitu obat untuk pengencer darah atau agar tidak terbentuk gumpalan yang baru. Bisa juga dilakukan pemasangan kateter pada pembuluh darah agar gumpalan ini tidak masuk ke dalam pembuluh darah ke paru. Bila terjadi sangat berat, maka bisa juga dilakukan pembedahan atau disebut juga sebagai embolektomi. Jadi gumpalan ini diambil dengan metode pembedahan. Bagaimana cara mencegah emboli paru?
Satu adalah melakukan gerakan aktif. Jadi bila dalam kondisi perjalanan yang panjang, misalnya naik pesawat dalam waktu yang cukup panjang, sebaiknya beberapa menit sekali harus melakukan gerakan-gerakan seperti berdiri, kemudian olahraga kecil dari tempat duduk. Kemudian pada orang-orang yang tirah baring lama, sulit untuk bergerak, bisa menggunakan stocking untuk kompresi pembuluh darah. Kemudian banyak minum, jaga kestabilan atau keseimbangan cairan tubuh. Stop merokok pada orang-orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas yang merupakan salah satu resiko emboli paru, itu juga bisa lakukan penurunan berat badan. Sekian pembahasan mengenai emboli paru. Saya Dr. Sri Duni Atas Asri, spesialis paru. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.